Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Apelia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Saya berasal dari kelas 0970 kelompok B. Refleksi modul 1.1 dan 1.2 yang akan saya lakukan menggunakan model 4P. P yang pertama adalah peristiwa, P yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan P yang terakhir adalah penerapan ke depan. Untuk peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang konsep mendidik dan nilai-nilai guru penggerak. Dalam peran saya sebagai guru, proses mendidik sebenarnya sudah tidak asing lagi. Namun setelah mempelajari konsep pemikiran KHD tersebut, ternyata selama ini mendidik versi saya lebih kepada menuntut murid untuk menghasilkan tujuan pembelajaran. Saya menjadi tergerak untuk dapat memperbaharui keadaan tersebut melalui implementasi nilai-nilai guru penggerak dari modul 1.2, yaitu lebih berpihak pada murid dengan kemandirian serta kolaborasi dengan rekan guru lainnya agar mampu berefleksi pada setiap aktivitas sehingga memunculkan inovasi dalam berbagai bidang. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa mendidik atau menuntun murid tidak bisa disamakan dengan menuntut mereka untuk dapat menguasai semua hal, karena mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, muncullah nilai-nilai guru penggerak agar kita dapat selalu tersadarkan bahwa kita harus selalu berpihak pada murid, lebih mandiri dalam memperbarui kompetensi, dapat merefleksi segala kegiatan, dan dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu menghasilkan inovasi dalam berbagai hal. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa menyesal karena sering terbawa emosi ketika murid masih belum bisa mengerjakan tugas yang seharusnya selesai dalam 2 kali pertemuan, tapi selalu melebihi batas. Saya merasa salah karena sering menuntut dan kurang merefleksi apa yang sudah dilakukan. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa bagaimanapun caranya, murid harus dapat menuntaskan semua tujuan pembelajaran dalam setiap materi sesuai dengan target waktu yang sudah disusun dalam program semester dan tahunan. Namun, sekarang saya berpikir bahwa tidak semua tujuan pembelajaran dapat dipaksakan sesuai dengan program yang telah disusun. Murid adalah individu yang memiliki potensi dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jika saya menghendaki mereka untuk dapat menguasai kompetensi dalam tujuan pembelajaran, berarti saya pun harus mengusahakan dengan berbagai macam cara seperti media, metode, kolaborasi, dan inovasi yang berpihak pada mereka. P yang terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana. Rencana saya yang pertama adalah memasukkan asesmen awal dalam rencana kegiatan pembelajaran. Saya akan membuat dan melakukan asesmen diagnostik sebagai awalan untuk memulai pembelajaran di setiap awal materi baru. Hal itu bertujuan untuk melihat dan menganalisis
cara, metode, dan media yang murid kehendaki dalam kegiatan pembelajaran. Rencana kedua adalah membangun kolaborasi belajar. Saya akan membangun kolaborasi dengan para murid dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kolaborasi dapat dilakukan dalam kegiatan diskusi kelompok ataupun lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menyelami hal-hal yang mereka telah kuasai dan yang belum dikuasai. Rencana yang ketiga adalah merefleksi kegiatan belajar. Saya akan mencoba disiplin dengan waktu agar di akhir pembelajaran selalu dapat melakukan refleksi kegiatan dengan para murid. Dari kegiatan itu diharapkan muncul motivasi dan dorongan yang lebih kuat untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing bagi murid maupun bagi saya. Kesimpulannya, proses mendidik atau menuntun bukan sesuatu instan. Setiap murid memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam menjalani proses tersebut. Sebagai pendidik, kita harus menyadari kalau menuntun tidak sama dengan menuntut. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan nilai-nilai kita dalam keberpihakan kita pada murid, lebih mandiri dalam memperbarui kompetensi yang ada, merefleksi segala kegiatan yang telah dilakukan, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan memunculkan inovasi agar permasalahan yang timbul tidak menjadi penghalang. Akhirnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.